Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Bagaimana? Apakah di antara kalian tahu apa itu termokimia? Ya, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor atau energi panas pada suatu reaksi kimia. Kalor yang berkaitan dengan reaksi kimia disebut dengan kalor reaksi. Apakah kalian tahu bahwa setiap zat kimia memiliki energi? Nah, besarnya energi yang dimiliki suatu zat disebut dengan entalpi, atau selalu kita tulis dengan H besar, yaitu heat constant. Besarnya entalpi suatu zat tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Jika suatu zat direaksikan, maka zat tersebut akan menyerap atau melepaskan kalor dari energi yang tersimpan di dalam sistem. Jadi, perubahan entalpi adalah besarnya energi kalor atau energi panas yang dibebaskan atau yang diperlukan dari suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Delta H merupakan selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan. Nah, ini dapat kita buat dengan rumus delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Jika harga entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka yang terjadi adalah reaksi eksoterum atau reaksi yang membebaskan kalor dengan harga delta H-nya negatif. Dengan demikian, harga delta H negatif lebih kecil daripada 0. Sedangkan jika harga entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktannya, maka yang terjadi adalah reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap kalor dengan harga delta H-nya positif, lebih besar daripada 0. Nah, ini bisa kita lihat dengan diagram tingkat energi pada reaksinya. Misalnya pada reaksi eksoterm. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menyatakan tentang diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada gambar yang pertama, jika harga entalpi produknya lebih kecil, perhatikan di sini tanda panahnya menuju ke bawah. Berarti entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktannya. Reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Dengan demikian, harga delta H-nya negatif atau lebih kecil daripada 0. Sedangkan pada gambar yang keduanya, ini menandakan reaksi endoterm. Harga delta H produknya lebih besar daripada entalpi reaktannya, menunjukkan tanda panah ke atas. Reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm dengan harga delta H-nya sama dengan positif atau lebih besar daripada 0. Sebelum kita lanjutkan ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita lihat dulu apa yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah peristiwa reaksi kimia yang sedang diamati atau yang sedang dipelajari atau yang sedang kita amati di dalam penelitian kita.
Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Untuk sistem ada 3 buah sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah sistem di mana massa atau materi dan energinya dapat dipertukarkan dengan lingkungan. Misalnya, air panas di dalam gelas terbuka. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini terdapat sebuah beker gelas yang di dalamnya ada larutannya. Nah, larutannya itu adalah merupakan sistem, sedangkan beker gelasnya merupakan lingkungannya. Nah, ini adalah contoh dari sistem terbuka. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan sistem tertutup, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materinya. Contohnya air panas yang berada di dalam gelas tertutup, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan sistem terisolasi, yaitu di mana massa dan materinya dan energinya tidak dapat dipertukarkan dengan lingkungan. Misalnya, air panas yang berada di dalam termos. Itulah dia beberapa contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor. Artinya, kalor akan mengalir dari sistem ke lingkungan. Coba kamu perhatikan lingkaran berikut ini. Di dalam lingkaran ini terdapat sistem. Sedangkan yang berada di luar lingkarannya merupakan lingkungan. Nah, kalau reaksi eksoterm yang terjadi, maka kalor akan keluar dari sistem atau kalornya akan mengalir dari sistem ke lingkungan. Reaksi yang terjadi, reaksi eksoterm. Dengan harga delta H sama dengan negatif. Berikutnya, reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor. Kalor akan mengalir dari lingkungan ke sistem. Nah, pada gambar ini, di dalam lingkarannya ada sistem, yang di luar lingkaran itu adalah lingkungannya. Kalau reaksi endoterm yang terjadi, maka kalor akan masuk dari lingkungan menuju sistem. Atau artinya, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Oke, sudah pahamkan kalian apa yang dimaksud dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Perubahan entalpi standar atau delta H. Ada beberapa, yaitu yang pertama, entalpi pembentukan standar atau delta HF. F itu kepanjangan dari formation, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jika dikatakan pada keadaan standar, itu artinya berada pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Apa contoh reaksinya? Misalnya, kita mereaksikan karbon dengan gas oksigen dan akan menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Artinya persamaan reaksi ini bahwa dalam pembentukan 1 mol gas karbon dioksida dari unsur-unsurnya dibebaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Karena reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm,
maka harga delta HF-nya sama dengan min. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan entalpi penguraian standar atau delta HD. D itu kepanjangan dari decomposition, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Jadi, kalau karbon dioksida terbentuk dari karbon dan gas oksigen, maka kalau karbon dioksidanya terurai, maka terurai menjadi karbon ditambah gas oksigen. Nah, persamaan reaksi ini menyatakan bahwa untuk menguraikan 1 mol karbon dioksida menjadi karbon dan oksigen diperlukan energi sebesar 393,5 kJ. Karena reaksinya terjadi adalah reaksi endoterm, maka harga delta D-nya sama dengan positif. Jadi, kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Di entalpi pembentukan standar, reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm, harga delta HF-nya negatif, maka di entalpi penguraian standar ini, harga delta HD-nya sama dengan positif. Dan reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan entalpi pembakaran standar atau delta HC. C itu kepanjangan dari combustion, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Misalnya, kita ingin melakukan pembakaran dari 1 mol gas metana dengan gas oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dengan air. Dengan harga delta HC-nya sama dengan min 802 kJ. Reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi eksoterm. Karena itu, harga delta HC-nya sama dengan min atau negatif. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan entalpi netralisasi standar atau delta HN. N itu dari netralisasi, yaitu perubahan entalpi yang dihasilkan dari penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Contohnya, entalpi netralisasi standar ini, misalnya kita mau mereaksikan antara larutan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida yang menghasilkan larutan natrium klorida dengan air. Dengan harga delta H-nya sama dengan min 890,4 kJ. Nah, itulah beberapa istilah di dalam entalpi standar. Demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana caranya menentukan harga delta H reaksinya. Ibu tetap berharap kalian tetap belajar dan semangat belajar. Jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.